Baik, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, bahasa kebangsaan dia lah bahasa Indonesia. Adakah ia bahasa? Data yang saya melihat tak ada mana pun. Mereka sebenarnya sentimen mereka takut dengan orang kita masuk sana lebih besar. Pernah buat statement bahawa negara Indonesia adalah negara yang paling kolonial. Semua benang di bawah konsep yang dikatakan bangsa. Belakangan ini, ramai lagi pernyataan dari salah satu profesor di Malaysia yang bilang, bahasa Indonesia itu ya, bahasa Melayu. Kedengarannya sederhana. Tapi tunggu dulu kalau dibiarkan. Ini bisa menyesatkan. Santai ya, kita bahas pelan-pelan. Benar, bahasa Indonesia punya akar dari bahasa Melayu. Itu fakta sejarah. Tapi menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, lalu menganggapnya sebagai bahasa etnis tertentu? Nah, itu keliru besar. Bahasa Indonesia bukan bahasa etnis. Bahasa Indonesia adalah bahasa politik, bahasa ideologis, dan bahasa pemersatu. Pada tahun 1928, lewat Sumpah Pemuda, para pemuda dari ratusan suku Jawa, Batak, Bugis, Minang, Dayak, Papua, dan banyak lagi sepakat. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Perhatikan, yang dipilih bukan bahasa mayoritas, bukan bahasa suku terbesar, tapi bahasa yang paling mungkin menyatukan. Dan sejak saat itu, bahasa Indonesia berkembang dengan jalannya sendiri, kosakatanya menyerap dari Belanda, Arab, Sanskerta, Inggris, bahkan bahasa daerah. Jadi, bahasa Indonesia hari ini bukan milik satu etnis, dan jelas bukan sekadar varian Melayu. Ia adalah hasil kesepakatan nasional, simbol perjuangan, dan alat pemersatu lebih dari 700 bahasa daerah, menyebut bahasa Indonesia sebagai hanya bahasa Melayu. Itu seperti bilang, negara Indonesia cuma cabang budaya negara lain. Kedengarannya akademis, tapi dampaknya politis. Penting untuk kritis, bukan emosional. Indonesia, bahasa kebangsaan dia lah bahasa Indonesia. Adakah ia bahasa Melayu? Tidak. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tetapi pada mental, akar kata, morfem dan juga sejarah tu memang ada kena mengena dengan bahasa Melayu. Tetapi bahasa kebangsaan Indonesia ialah bahasa Indonesia. Baik, kenapa saya kata bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu seperti mana yang kita perkatakan atau tuturkan di negara kita? Ambil contoh, balita. Balita maknanya bayi 5 tahun. Perkataan ini dah diguna pakai dalam masyarakat Indonesia. Istora, istana olahraga. Kita sebut stadium, kita tak sebut istana olahraga. Tapi kalau kita dengar perkataan istora tu, kita pun tak faham apa makna dia. Kita jumpa Warkom, Warnet. Kita jumpa Polda. Warkom, Warnet tu maknanya warung internet, warung komputer. Polda, polis daerah. Curhat. Curhat tu maknanya curahan hati. Kalau kita jumpa perkataan-perkataan Indonesia, kita mungkin tak faham. Itu sebab itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa kita. Kalau orang Indonesia datang negara kita, dia dengar perkataan pawagam. Kita ada perkataan pawagam. Gabungan perkataan seperti mana Indonesia buat curahan hati. Kita ada pawagam, panggung, wayang, gambar. Ya, 3 perkataan dicantum jadi satu. Baik, kalau kita dengar perkataan jemput, ya, kalau kita guna perkataan jemput, kita kata saya ingin menjemput bapak ke rumah. Ya, jemputlah bapak ke rumah hari perkahwinan anak saya. Orang Indonesia memahami perkataan jemput itu, konotasi perkataan itu ialah kita datang menjemput, mengambil dia, membawa ke rumah kita pada hari kenduri itu. Jadi dia akan tunggu di rumah hingga kita datang ambil dia bawa ke rumah. Ya, itu konotasinya berbeza. Itulah bahasa Indonesia. Perkataan Indonesia butuh. Dia kata saya membutuhkan keuangan bagi menjalankan perniagaan. Kita tak guna perkataan butuh. Jadi perkataan membutuhkan itu bahasa Indonesia. Kalau kita guna perkataan butuh itu di sana tak ada masalah. Tapi kalau kita guna perkataan butuh di negara kita dalam bahasa Melayu, ia bermasalah kerana butuh itu ada konotasi mencarut. Tapi kalau Indonesia boleh. Kalau kita pergi Indonesia, kita nampak pintu ditulis dorong. Dorong tu maknanya tolak. Ya, tapi dalam bahasa kita, dorong tu maknanya memberi galakan. Tuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera. Lalu ada Profesor Ahmad Murad Merikan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara paling kolonial karena istilah Indonesia lahir di Pulau Pinang dan sejarah Indonesia penuh kepalsuan karena tidak memakai konsep alam Melayu.
Klaim ini problematik karena mencampur-adukan asal istilah akademik dengan pembentukan identitas nasional. Banyak negara menggunakan istilah yang awalnya diperkenalkan ilmuwan asing, namun makna politik dan nasionalnya dibentuk oleh perjuangan rakyatnya sendiri. Mengabaikan revolusi kemerdekaan, arsip kolonial, dan konsensus historiografi internasional menunjukkan lemahnya kritik sumber dalam pernyataan tersebut. Pernah buat statement bahawa negara Indonesia adalah negara yang paling kolonial. Sebab nama Indonesia itu lahir di Pulau Pinang. Tapi di sebelah Indonesia itu berbagai-bagai warna. Jadi ini satu paparan yang palsu. Ada lagi, pernyataan Profesor Dr. Awang Sarian yang menyebut Aceh, Minangkabau, Tidore, Manado, Sunda, dan Jawa sebagai bagian dari satu bangsa Melayu memperlihatkan kekeliruan antropologis serius. Etnis, budaya, dan bangsa disamaratakan tanpa mempertimbangkan bukti arkeologis, linguistik, dan sejarah lokal yang justru menunjukkan keragaman asal-usul Nusantara. Sekarang ada 700 etnik di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa, dan sebagainya. Semua benang di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Kemudian ada Prof. Saleh. Awak Melayu kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan? Sebenarnya dia tu Melayu. Dia memang ada daripada campak, kita tahu cerita, tapi dia tak nak mengaku. Kenapa? Kerana sistem pendidikan mereka berada di kemuncak kegemilangannya. Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, yang kita semua tahu. Mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebut di antara kapal-kapal besar yang pernah melayari lautan dunia ini adalah kapal Melayu, khususnya kapal yang teranggut Jong. Tapi Jong ini satu istilah kepada orang kayu yang bermaksud kapal-kapal besar. Sebab itu dalam undang-undang laut Melayu dia akan ada dua saja disebut nama perahu, walaupun nama perahu ni macam-macam. Tak ada mana pun. Kalau pada saya, based on data yang saya melihat, tak ada mana pun. Mereka sebenarnya sentimen mereka takut dengan orang kita masuk sana lebih besar. Union mereka, sebab tu mereka tidak ada government agency yang protect their industry, but their union is strong. Apa yang berlaku, mereka ini yang control supaya kemasukan, especially orang Malaysia, anak seni Malaysia ke sana, dia akan control. Kerana they know that Malaysian punya anak seni kalau masuk sana, mereka akan tergugat. Kalau nama asalnya ialah gini, batik ni membuat titik. Dia beza Indonesia, Malaysia ni balik kepada design je. Proses sama. Kita dengan Nusantara ni, kita dekat ni, kita pakai lilin. Sudut design macam mana? Dari sudut design, Indonesia ni, dia orang ada banyak binatang. Contohnya Garuda. Kita orang Malaysia ni, kita Alhamdulillah, kita punya kesedaran Islamik tu tinggi sikit. Jadi kebanyakan Malaysia, kita akan buat bunga ataupun abstrak. Daripada awal kita... Sejarah harus dibaca utuh, bukan dipotong-potong. Bahasa Indonesia berdiri karena kesadaran kolektif, bukan karena klaim satu budaya. Kalau kamu setuju bahasa Indonesia adalah identitas dan pemersatu bangsa, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah berkunjung di Rikso Uni. Sampai jumpa di video selanjutnya.